Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar backend. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan belajar ada dua hal, yaitu tipe variabel dan juga operator PHP. Nah, untuk yang tipe-tipe variabel ada tiga. Ada variabel global, variabel lokal, dan juga variabel statis. Nah, apa perbedaan dari ketiga ini? Untuk variabel global, itu adalah variabel yang selalu dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Tidak ada syarat letaknya di mana, tapi akan bisa diakses di mana aja. Untuk yang variabel lokal, ini berbeda dengan variabel global. Variabel lokal hanya dapat diakses dari scope di mana ia didefinisikan. Biasanya itu ada di dalam fungsi. Nah, apabila letak variabelnya di dalam fungsi, itu yang dapat mengakses juga di dalam fungsi itu, tidak bisa diakses di luar dari fungsi tersebut. Kemudian ada variabel statis. Nah, untuk variabel statis ini adalah variabel lokal yang hanya khusus didefinisikan dalam sebuah fungsi. Namun, ia tetap akan mempertahankan nilainya. Nah, akan tetap dipertahankan nilainya di dalam scope tersebut meskipun eksekusi dari program telah melewatinya, telah dilewati gitu. Jadi tetap dipertahankan. Uniknya di situ untuk yang variabel statis. Kemudian ada operator PHP, ini ada arithmetic, assignment, dan perbandingan. Arithmetic mungkin tidak asing, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan semacam itu. Assignment juga nanti yang sama dengan atau sama dengan gimana nanti kita akan bahas di selanjutnya. Perbandingan juga nanti kita bahas. Untuk itu saya langsung kita pindah ke text editornya. Nah, di sini saya sudah buat file dengan nama index.php di dalam direktori xampp htdocs pwl. Kenapa saya beri nama index.php? Karena apabila nanti kita cari di browser walaupun lokal, nanti akan yang pertama dicari itu, yang pertama ketemu akan yaitu index.php. Nah, saya menggunakan Sublime Text yang kemarin kita download pada video sebelumnya. Nah, kalian tidak harus menggunakan Sublime Text, kalian bebas mau menggunakan apa. Mari kita mulai. Kan kita akan belajar PHP ya, berarti kita awali dengan tag PHP-nya dulu. Kita mulai tag PHP, kemudian echo ini seperti untuk menampilkan. Kita belajar ini dulu, kita coba. Nah, kenapa di sini ada BR itu untuk kita ganti baris. Kita coba lihat di browser. Oh, kenapa tidak ada? Karena belum kita simpan. Setelah kita simpan, kemudian udah ada belajar backend bersama Muhammad Rais Jaya. Apabila tidak ada backend, ini bersamanya ada di
ini meneruskan barisnya. Selanjutnya kita coba buat variabel. Nah, untuk mau membuat variabel ini kita awali dengan dolar. Kita coba buat variabel, mungkin variabel x. Variabel x sama dengan kita buat 7 dolar lagi untuk membuat variabel y. Mungkin variabel y itu 4. Nah, ini baru yang namanya variabel global. Kita buat variabel z. Jadi ada 3 variabel. Variabel z nilainya 3. Coba kita tampilkan. Nilai dari variabel x. Nilai dari variabel x itu kita kasih pemisah antara yang string dengan mau memanggil variabel itu. Kita kasih pemisahnya titik, kemudian dolar, apa yang akan ditampilkan yaitu variabel x. Kita dolar variabel x, titik lagi, kemudian untuk ganti baris kita pakai BR. Kenapa BR? BR itu termasuk dalam tag HTML dah. Untuk di dalam bahasa PHP ini tag HTML kita representasikan tipe data string, jadi menggunakan tanda petik. Nah, untuk yang mau menampilkan variabel lain kita copy saja, terus kemudian tinggal mengganti variabel yang akan dipanggil, yang akan ditampilkan. Nilai dari variabel x adalah 7, nilai dari variabel y adalah 4, nilai dari variabel z adalah 3. Nah, seperti itu untuk variabel global. Untuk mau menampilkannya, agar ada jedanya kita kasih BR-nya 2. Nah, selanjutnya kita belajar aritmatik. Untuk aritmatik di sini itu ada banyak ya. Kita mau menambahkan, mengurangi, ataupun juga membagi, mengalihkan, itu ada banyak. Kita mulai coba untuk operasi aritmetik yang itu kita coba untuk menjumlahkan antara variabel x tambah variabel y ya, variabel y. Nah, 11, 7 tambah 4 kan 11. Nah, untuk kita coba pengurangan, terus perkalian, bagian, modulus, dan pangkat. Itu pengurangan, kita akan mengurangkan variabel x, kita kurang variabel z. Kita coba kalikan variabel
x atau y, bebas sih, variabel x dengan variabel z. Kita coba bagi lah, kita coba bagi antara variabel x dengan variabel y. Kita buat variabel y modulus dengan variabel z. Untuk ini berpangkat, kalau mau berpangkat itu variabel x dipangkatkan dengan variabel z. Nah, tidak lupa agar nanti hasilnya itu ke bawah, tidak di sampingnya, agar ke bawah koma karena tag BR ini punya HTML. Jangan lupa dibuat string dengan cara dikasih tanda petik. Kita simpan, coba kita lihat. Nah, ini ya, x tambah y yaitu 7 tambah 4 11. Untuk operasi yang lain juga sudah benar. Ini ada x pangkat z 7 pangkat 3 yaitu 343. Seperti itu, cukup mudah bukan? Kita juga bisa untuk menampilkan ini seperti dengan yang di atasnya. Ini seperti nilai dari variabel, nilai dari perkalian, nilai dari ini. Nah, kita coba dulu. Nah, untuk membuat seperti itu seperti dibuat variabel lagi. Jadi seperti ini saya hapus dulu. Ini yang XYZ untuk kita variabel A itu sama dengan variabel X ditambah variabel Y, kemudian B dan variabel Y dikalikan variabel Z. Kemudian ya P itu variabel X dipangkatkan dengan variabel Z. Nah, kita udah definisikan, kemudian kita buat yang seperti ini, itu nilai dari ini kan yang pertama ini A, X tambah Y, nilai dari 7 ditambah 4 atau nilai dari penjumlahan X dan Y sama dengan pemisah. Jangan lupa pemisah antara string dan juga variabelnya itu. $A
Nah, coba kita lihat nilai dari penjumlahan X dan Y sama dengan 11. Misal kalian mau membuat yang X dan Y ini langsung angkanya juga bisa. Ini kita hapus dulu nilai dari jangan lupa pemisah X bisa pakai petik pakai pemisah lagi dan Y sama dengannya kan juga string ini. Nah, kita coba nilai dari 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, yang lainnya juga sama, kita langsung copy paste aja, langsung kita ganti yang kedua ini B, kemudian ini C. Yang kedua perkalian antara Y dan juga Z, kemudian ya, pangkat X pangkat. Bisa mau mencari simbol pangkat itu segitiga ke atas, X pangkat Z. Oke. Kita simpan, kemudian kita nah, nilai dari 7 tambah 4 sama dengan 11, nilai dari 4 kali 3 sama dengan 12, nilai dari 7 pangkat 3 sama dengan 343. Nah, untuk yang pembagian, modulus, pengurangan itu juga sama seperti ini. Kita buat variabel lagi A, B, C, D, E, F, G, itu juga bisa sama sebenarnya. Kemudian kita lanjut untuk yang assignment. Nah, kita ini mungkin kita beri tanda agar mudah mengingat belajarnya. Ini belajar variabel, kemudian ini belajar aritmetik, kemudian ini belajar assignment. Nah, ini untuk assignment itu adalah operator ini digunakan untuk memberikan nilai tertentu ke variabel. Yang paling umum digunakan itu adalah sama dengan sih ini. Jadi gini, kan kita udah membuat variabel x, y, z ini ya. Kemudian untuk belajar assignment, untuk yang sama dengan itu ini x sama dengan 7. Terus kita coba tampilkan
O double X. Tujuh. Nah, untuk yang lain, itu ada banyak, ada plus sama dengan, ada kurang sama dengan, kali sama dengan. Itu penggunaannya hampir sama juga seperti aritmetik. Ya mungkin seperti ini saya contohkan yang belum ada, ini A B X Y Z A B C D, kita double D sama dengan 8 variabel D plus dengan 2. Nah, kira-kira teman-teman udah bisa nebak hasilnya ya. Ini kan variabel D 8, variabel D sama dengan plus sama dengan 2. Nah, langsung saja kita tampilkan itu variabel D. Ini juga bisa diganti atau mau kalian juga bisa. 8 kali 2 16. Nah, seperti itu untuk asisten. Jadi ada beberapa simbol. Ini mau pembagian itu juga bisa hampir sama juga, dibagi 2 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar perbandingan atau condition. Ini kita klik dulu. Kita belajar perbandingan. Di sini kita akan buat suatu kondisi. Sebelum membuat kondisi, kita buat variabel nilai. Nah, ya nilainya biar bagus ya 7 lah. Variabel nilainya 7. If variabel nilai kan untuk membuat perbandingan atau kondisi ini ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan gitu kan. Kita buat nilai 7 yang lebih besar atau sama dengan 7 itu nilainya itu nanti muncul tulisan nilai cukup. Apabila nilainya tidak lebih dari sama dengan 7, nilai kurang. Nah, coba kita lihat nilai cukup. Kenapa nilai cukup? Karena nilainya sama dengan 7. Coba kita buat 5, nilai kurang. Nah, kalau semisal kondisinya ada banyak bagaimana? Nah, coba kita buat lagi. Misal
nilai lebih dari 9 itu nilai sempurna. Kemudian yang nilai lebih dari sama dengan 7 itu nilainya butuh nilai kita nilainya perlu perbaikan, perlu pengayaan aja ya kan. Yang di bawah itu, yang di bawah 7 itu berarti nilainya perlu perbaikan. Perlu perbaikan, perlu pengayaan nilai, perlu perbaikan nilai. Nah, seperti ini kita save, ini kita buat nilainya 9. Ada yang salah di bagian 30, ada yang salah di bagian line ke 35. Ini kita belum beri variabel. Nah, apa itu yang nilainya lebih dari 7? Kan itu belum ada. Itu bertanya seperti itu mencari apa yang lebih dari 7. Nah, ini nilai. Nah, nilai sempurna. Nilai 9 itu sama dengan nilai sempurna. Coba kalau nilainya kita buat 7. Perlu pengayaan nilai. Apabila nilainya juga 8, perlu pengayaan nilai. Kita coba nilainya 6, perlu perbaikan nilai. Nah, untuk yang condition itu mungkin nggak terlalu sulit, mudah, tinggal kalian pinter-pinter ngotak atiknya mau dibuat seperti apa. Selanjutnya kita akan belajar function. Nah, ini function ini untuk yang tadi, yang variabel lokal tadi ya. Kita coba bikin function apa ya, function untuk penjumlahan. Penjumlahan kita buat yang dijumlah itu yang belum ada x, y, z, a, b, c, d, m, n. Penjumlahan itu add ya, berarti add sama dengan penjumlahan antara variabel m juga variabel n. Jangan lupa titik koma, itu nilai dari
titik dipisahkan, variabel n string lagi tambah ini, jangan lupa titik variabel n sama dengan titik add titik. Nah, seperti ini kita simpan dulu. Kemudian ini kan kita baru membuat fungsinya. Nah, untuk kita coba panggil fungsinya, kita fungsi penjumlahan. Nah, apa yang akan kita jumlahkan yaitu variabel x dan juga variabel z. Seperti ini. Kita coba nilai dari, nah udah kita bikin di sini ada yang salah bikinnya, ini kita bikin taruh di ini. Nggak bisa ya ini biar ini, yang penting ini udah ada ya untuk fungsinya, nilai dari 7 tambah 3 sama dengan 10. Untuk function seperti itu, mungkin yang ini saya hapus dulu agar kita mudah untuk memahami yang function. Kita buat menjadi komen. Dari 7 tambah 3 10. Kalau semisal kita mau bikin function yang lain juga sama, kita coba bikin function untuk pembagian atau perkalian aja. Perkalian ini kita bikinnya variabel yang belum pernah, u p juga diganti u p. Ini juga untuk perkalian. Ya, di sini kita akan perkalian itu multiply nilai dari ini perkalian juga. Nah, ini kita panggil perkalian. Nah, sama juga seperti yang penjumlahan di atasnya itu. Kita coba kalikan variabel y dengan variabel z. Ada yang error di 53.
function berkali. Kita lupa titik komanya. Ini nilai dari 4 kali 3 sama dengan 7. Nah, mungkin hanya itu yang kita pelajari ini. Ini semisal fungsinya kalian mau bikin fungsi yang lain, mau pembagian, modulus, atau bilangan berpangkat, itu juga sama aja, tinggal kita masukkan yang aritmatik tadi di sini. Seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita akan belajar lagi di next video.